Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan channel kita, yaitu channel Berbagi Makna 7, yang insya Allah dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai kitab semesta tanpa aksara. Kenapa ada judul yang diberi nama kitab semesta tanpa aksara? Dalam episode yang sebelumnya kami telah menyampaikan, yaitu ada kata-kata kesemestaan. Dan di dalam episode yang pertama dalam kajian Islam, yaitu mengenai wahyu utama dan pertama, yaitu soal keberadaan Sang Kholik sebagai pencipta dan makhluk sebagai yang diciptakannya, yang diantaranya itu adanya sebuah kesemestaan. Apa yang ingin kami sampaikan mengenai kitab semesta tanpa aksara bisa kami uraikan secara singkat sebagai berikut. Kita sejak SD itu diberi pemahaman bahwa agama ini artinya tidak kacau. A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama adalah suatu ajaran untuk supaya kita tidak kacau balau. Nah, di dalam memaknai bahwa agama itu tidak kacau, maka kita telah diberi pagelaran kesemestaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagian besar itu terbagi menjadi dua, yaitu hal-hal yang qauliyah, dan yang kedua adalah hal-hal yang kauniyah. Hal-hal yang qauliyah ini adalah kita disuruh membaca segala sesuatu itu melalui hal-hal yang bisa kita pelajari melalui buku-buku, literatur, artikel-artikel, dan bisa dipelajari di mana-mana, antara lain melalui bangku kuliah. Maka itulah ada istilah yang namanya kuliah, yaitu mempelajari segala sesuatu disiplin ilmu yang diajari oleh guru-guru atau dosen kita melalui bangku kuliah. Nah, di sisi kanan, di sisi yang lainnya, ada suatu ilmu yang harus kita pelajari melalui pembacaan kita di alam semesta ini. Itulah yang disebut kauniyah. Apa antara lainnya? Jadi ayat-ayat yang kauniyah itu pertama, kita harus membaca sendiri, membaca alam semesta. Yang kedua, mengenai makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Ternyata makhluk-makhluk yang berada di alam semesta pun mereka
melakukan kegiatan zikir, puasa, dan itulah mereka melakukan bertasbih. Sebagai contoh, kenapa ada ular yang bisa ganti kulit menjadi muda lagi? Ini mereka berpuasa, berzikir, dan melakukan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saatnya sang ular ini berganti kulit menjadi muda lagi. Yang kedua, ulat. Kenapa menjadi kupu-kupu? Ini ceritanya agak panjang, bahwa ketika ulat itu sudah tiba waktunya untuk melakukan kegiatan puasa, maka si ulat itu dengan ketekunannya membuat rumah yang bernama kepompong. Nah, ketika ulat ini berpuasa di dalam kepompongnya, lantas ulat ini diberi sayap yang bernama kupu-kupu. Diberi sayap menjadi kupu-kupu. Ketika sang ulat yang sudah diberi sayap di dalam kepompong ini, sang kupu-kupu kelepak-kelepak nggak bisa keluar. Kemudian atas kebesaran dan kasih sayang Allah, maka sang kupu-kupu ini segera diberi zat yang sangat tajam untuk diteteskan, yang fungsinya untuk merobek kepompong sehingga kepompong menjadi berlobang dan akhirnya kupu-kupu ini bisa terbang. Nah, inilah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus bisa membacanya secara kauniyah. Dan ketika sang kupu-kupu ini terbang, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ibarat kalau Tuhan itu berbicara, itu kurang lebih bicaranya, "Hai kupu-kupu, kamu jangan bersenang-senang dulu dengan sayapmu. Ini masih ada tugas yang harus kamu selesaikan, harus kamu jalankan, sehingga atau supaya kamu menjadi makhluk yang mulia." Apa definisinya makhluk yang mulia? Yaitu makhluk yang berguna bagi sesama makhluk yang lain. Nah, bagi kupu-kupu ini apa tugasnya? Dan apa bentuk kemuliaannya? Tugasnya adalah sang kupu-kupu ini membawa butiran-butiran putik atau serbuk ke putik untuk menjadi buah, atau buah mengalami pembuahan sehingga buahnya bisa dinikmati oleh manusia atau oleh makhluk yang lain. Jadi tugasnya kupu-kupu setelah mendapatkan sayap dan bisa terbang, itu mendapat tugas untuk membawa serbuk sari ini ke putik sari untuk dikawinkan sehingga terjadi pembuahan, menjadi buah-buah yang lezat
yang bisa kita nikmati bersama-sama. Itu mengenai ular dan ulat. Kemudian ada lagi, yaitu sosok dari burung-burung yang ketika sudah dewasa, sudah waktunya, mereka dikasih pita suara yang indah sehingga bisa melantunkan bunyi-bunyi yang merdu yang bisa kita nikmati secara bersama-sama. Itulah ayat-ayat kauniyah yang harus kita maknai secara seksama, dan kalau boleh kita katakan dalam tanda petik, ya, itu ada suatu kejadian kenapa buah apel itu jatuh ke bawah. Oh, ternyata karena ada gravitasi. Ini yang dianukan oleh Newton. Oh, ternyata energi itu bisa kekal yang dilakukan oleh Einstein. Oh, suatu benda yang dicelupkan kepada kolam dan airnya akan tumpah, dan jumlah tumpahannya itu volumenya sama dengan benda yang kita celupkan. Ini didefinisikan oleh Archimedes. Nah, Newton, Einstein, Archimedes, dan ada penerang lampu yang ditemukan oleh Thomas Edison. Nah, jangan-jangan, saya hanya mengatakan jangan-jangan, Einstein, Newton, Archimedes, Edison, dan lain-lain ini adalah para nabi. Tapi saya kasih tanda petik, karena bukan nabi-nabi yang mendapatkan kitab-kitab seperti Zabur, Taurat, Injil, Quran, tetapi dalam pengertian adalah tokoh-tokoh yang alim dan berilmu, yang sama soleh dan terhormatnya, dan bahkan sama terhormatnya, sehingga kita kalau berjumpa dengan mereka layak untuk mencium tangannya. Jadi tolong jangan disalahpahami bahwa Newton, Einstein, Archimedes, Edison itu adalah nabi. Bukan dalam pengertian nabi yang selama ini kita kenal, tetapi saya kasih tanda petik, yaitu tokoh-tokoh yang mendapatkan petunjuk untuk menjelaskan kepada kita semua mengenai ayat-ayat yang kauniyah. Ini mengenai kitab semesta tanpa aksara. Jadi seperti dari kecil kita telah mendapatkan pelajaran dari agama, kan guru agama, bahwa kitab-kitab samawi itu adalah Zabur, Taurat, Injil, Quran, Daud, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Itu adalah kitab-kitab yang beraksara, yaitu kitab-kitab yang penuh berisi tulisan-tulisan alias aksara. Tetapi di sebelahnya lagi ada kitab-kitab yang tanpa aksara, itulah yang kami sebut adalah kitab semesta tanpa aksara. Nah, kembali bahwa kalau kita mau beragama secara lengkap, maka hendaknya kita
mempelajari kitab yang beraksara, dalam hal ini orang Islam adalah mempelajari Al-Quran secara baik dan benar. Dan kita juga sebagai umat Islam harus pula mempelajari kitab semesta tanpa aksara yang semuanya itu merupakan bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudara sekalian, khususnya kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi kami tanpa bermaksud untuk menggurui atau mengkuliai, tapi kami dengan segala kerendahan hati ingin berbagi mengenai kajian-kajian Islam dari sedikit pengalaman yang kami alami dan sedikit pengetahuan yang kami ketahui, yang ingin kami bagikan kepada para audiens, yaitu para pendengar di YouTube channel Berbagi 7. Sekali lagi, insya Allah bahwa kajian-kajian Islam ini yang kami judul adalah Pengkajian Islam, ini akan kami tayangkan setiap hari Kamis malam, yaitu malam Jumat sekitar jam 19.30 habis sholat Isya. Dan dengan segala hormat kami kepada para audiens, kami ingin menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, singkat, yang merupakan harapan kami agar para audiens ini mudah untuk memahaminya secara baik dan benar. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau beragama lengkap, itu kita harus mempelajari kitab-kitab kauliyah, yaitu kitab-kitab yang beraksara, tetapi kita juga harus mempelajari dan membaca kitab semesta tanpa aksara, yang ayat-ayatnya adalah merupakan atau wujudnya kejadian-kejadian alam. Kenapa daun kalau kering itu jatuh? Oh, ternyata karena ada gravitasi. Kenapa ular itu diberi kesempatan untuk ganti kulit? Kenapa ulat itu diberi kesempatan untuk menjadi makhluk lain yang bernama kupu-kupu? Jadi itulah yang oleh para tokoh-tokoh agama mengistilahkan adalah ayat-ayat yang kauniyah. Di samping ayat-ayat yang kauliyah yang isinya syarat dengan huruf-huruf dan aksara, tetapi ayat-ayat yang kauniyah adalah ayat-ayat yang bentuknya gejala atau kejadian-kejadian alam semesta. Sebagai contoh, kenapa burung itu kalau terbang berbondong-bondong itu selalu membuat formasi huruf V. Nah, ternyata setelah dikaji secara ilmiah pun bahwa bentuk formasi burung terbang yang bergerombol membentuk huruf V itu adalah untuk supaya memiliki aerodinamik yang bagus, supaya kecepatannya bisa tinggi dengan energi yang sangat hemat. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, terkhusus lagi adalah kaum muslimin dan muslimat, mengenai judul Kitab Semesta Tanpa Aksara. Jadi dengan penyampaian kami yang sederhana dan singkat ini, mudah-mudahan bisa sedikit membawa manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.